Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul The Equalizer 3 yang baru dirilis pada tahun 2023. Sequel ketiga dari film The Equalizer, dan film pertama dan keduanya bisa kalian lihat di channel yang lain yang sudah membahasnya. Di film ketiganya masih menceritakan mantan pasukan khusus Amerika yang harus kembali melawan mafia besar yang ada di Italia seorang diri. Ingat ya, seorang diri. Yowis, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kota terpencil di pinggir kota Italia, yang dimana di sana terdapat pabrik narkoboy yang berkedok sebagai pabrik minuman anggur. Tak lama kemudian datanglah bos mafia bernama Farmer menuju tempat barang haram tersebut bersama cucunya yang masih kecil. Tapi baru saja sampai di sana, Farmer dibuat terkejut karena semua anak buahnya sudah banyak yang tergeletak tak bernyawa. Merasa ada yang tidak beres, Farmer pun menyuruh cucunya untuk diam di dalam mobil, sedangkan ia sendiri akan mengecek sekitar situ. Tak lama Farmer dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang berhasil selamat. Di sana ia mengatakan jika tempat mereka sudah diacak-acak oleh seorang pria. Namun untungnya pria itu sudah berhasil ditangkap dan disekap di dalam. Saat dicek, ternyata pria yang sudah mengacak-acak tempat tersebut adalah jagoan kita semua, yaitu Robert. Diberitahu jika Robert adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sudah sering menghabisi para mafia, bahkan ia pernah menjadi sebagai mesin pembunuh bagi pemerintah Amerika. Setelah bertemu, Farmer pun menanyakan alasan Robert melakukan semua ini. Robert pun menjawab jika Farmer harus segera menghentikan pembuatan barang haramnya sekarang juga. Jika tidak, Robert akan membantai mereka semua, dan Robert memberi Farmer 10 detik untuk menjawabnya. Tentu saja hal itu membuat Farmer tertawa karena ia menganggap Robert hanya menghayal, karena posisinya saat ini sudah terpojok dan sangatlah tidak mungkin untuk melawan. Farmer kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Robert, tapi tiba-tiba Robert melawan dan berhasil menghabisi sisa anak buah Farmer serta Farmer itu sendiri. Saat akan pergi dari sana, Robert tak sengaja bertemu dengan cucu Farmer yang masih ada di dalam mobil. Namun Robert tak ambil pusing dan memutuskan untuk segera pergi. Tapi si bocil malah menembak Robert hingga terluka cukup parah di punggungnya. Robert pun tak membalas tembakan si bocil, tapi karena luka yang cukup parah, Robert hendak mengakhiri hidupnya. Namun gagal karena peluru di pistolnya sudah habis, sehingga Robert berpikir jika Tuhan masih ingin ia untuk hidup. Robert kemudian segera pergi, hingga akhirnya Robert tiba-tiba tak sadarkan diri karena lukanya yang semakin parah. Tapi beruntung, tak lama kemudian ada seorang polisi lokal datang langsung membawa Robert pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Robert dioperasi oleh si dokter yang sangat baik hati, hingga pada akhirnya operasi berjalan lancar dan peluru di punggung Robert berhasil dikeluarkan. Keesokan harinya setelah tersadar, Robert berterima kasih kepada si dokter. Di sini si dokter meminta Robert untuk tinggal saja di rumahnya, karena kebetulan juga si dokter sudah tak punya keluarga lagi. Did you sleep well? Yes. Gli uomini cattivi saranno a cercarla. Beberapa hari kemudian, Robert yang mulai membaik memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar kota bernama Altamonte dan memutuskan untuk ngopi di angkringan terdekat sambil melihat sekitar. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Bonucci menghampirinya, yang ternyata Bonucci ini adalah orang yang sudah membawa Robert ke rumah si dokter.
Mendengar hal itu, Robert pun sangat berterima kasih kepada Bonucci, karena jika tidak ada Bonucci, dirinya sudah dipastikan akan tewas. Di hari berikutnya, Robert kembali jalan-jalan seperti biasanya. Ia merasa sangat senang karena melihat suasana kota yang para warganya sangat ramah. Hingga akhirnya, Robert yang asik ngopi melihat pemilik angkringan memberi setoran kepada anggota geng. Di sini Robert hanya diam dan tak merespon apapun. Saat akan pulang, Robert lagi-lagi melihat gerombolan gangster yang kembali memalak kepada pedagang ikan yang diketahui petinggi gangster itu bernama Marco. Terlihat Marco sangat marah karena setoran yang diberikan tak sesuai yang Marco tetapkan. Melihat hal itu, Robert kembali hanya diam karena ia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi, kondisi Robert saat ini belum sepenuhnya sembuh. Scene kemudian berganti kepada Marco bersama anak buahnya yang kembali ke markasnya. Ternyata pemimpin dari gangster ini bernama Vincent. Vincent sendiri adalah kakak kandung dari Marco, dan geng mereka diberi nama Camorra. Di sini Vincent menyuruh Marco agar lebih giat memalak kepada semua pedagang yang ada di kota untuk mendapatkan uang lebih. Malamnya Robert berbincang dengan si dokter. Di sini Robert bertanya tentang kelompok geng yang sering memalak pedagang di sekitaran kota. Si dokter pun menjawab jika kelompok geng itu bernama Camorra dan dipimpin oleh seseorang bernama Vincent yang mempunyai adik yang sangat kejam, yaitu Marco. Si dokter juga memperingatkan Robert untuk tidak berurusan dengan mereka. Keesokan harinya, Robert secara sengaja pergi ke tempat pedagang ikan yang kemarin sempat diajar Marco untuk membeli beberapa ikan untuk makan malam nanti. Namun saat akan membayar, si pedagang menolak uang dari Robert karena ia selalu memberikan ikan gratis kepada pelanggan barunya. Mendengar hal itu, Robert pun langsung respect kepada si pedagang ikan. Malamnya saat Robert berada di luar dan semua toko sudah tutup, tiba-tiba ia dikejutkan dengan para warga yang berlarian menuju ke toko si pedagang ikan. Yang ternyata toko si pedagang ikan ini kebakaran karena ulah dari seseorang. Robert yang melihat hal itu tentunya pasti langsung menyadari jika itu semua adalah ulah dari geng Marco, karena terlihat dari kejauhan jika Marco bersama beberapa anak buahnya cengengesan melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian semalam, Bonucci segera mengecek rekaman CCTV di sekitaran toko. Hingga akhirnya Bonucci menemukan jika pelakunya adalah anggota geng Camorra termasuk Marco. Dengan cepat Bonucci melaporkan hal itu ke atasannya. Namun keesokan harinya saat Bonucci menjemput anaknya di sekolah, sang guru malah mengatakan jika anak Bonucci sudah dijemput oleh segerombolan orang dan akan menunggu Bonucci di rumah. Mendengar hal itu, Bonucci segera pulang dengan perasaan was-was dan sesampainya di rumah, ternyata anggota geng Camorra sudah menunggu Bonucci. Mereka sengaja menyandra istri dan anaknya karena Bonucci mengusut kasus kebakaran di toko ikan. Kemudian Marco langsung menghajar Bonucci tanpa ampun. Marco kemudian memperingati Bonucci agar tidak mengganggu kelompok Camorra lagi. Jika tidak, Marco tidak akan segan-segan menghabisi keluarga Bonucci. Di lain sisi, Robert yang sedang ngopi tiba-tiba dihampiri oleh ketua CIA bernama Emma. Karena sebelumnya, Robert sudah melaporkan kepada Emma tentang kelompok geng yang sangat meresahkan warga, yaitu Camorra. Dan alasan Robert melapor kepada Emma karena geng Camorra ini adalah partner bisnis dari Farmer, si bos mafia yang kita ketahui Farmer adalah bos mafia yang Robert bantai di awal film tadi.
Jadi uang hasil palak geng Camorra digunakan untuk membeli barang haram dari farmer dan akan didistribusikan ke Amerika. Robert mengetahui semua informasi itu dari si dokter. Sore harinya memperlihatkan Bonucci yang selesai diobati di bagian kepalanya oleh si dokter. Di sana juga ada Robert yang tak sengaja bertemu dengan Bonucci. Di sana Robert bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Bonucci. Kemudian si dokter pun mengatakan jika Bonucci dihajar habis-habisan oleh geng Camorra karena ketahuan mengusut kasus kebakaran di toko ikan. Mendengar hal itu membuat Robert sangat marah dan sangat ingin membantai geng Camorra. Di malam berikutnya, terlihat Bonucci mengajak anak dan istrinya untuk makan malam di sebuah restoran karena Bonucci tidak mau keluarganya kepikiran atas kejadian kemarin. Namun sayangnya saat sedang asyik makan, geng Camorra tiba-tiba mendatanginya lagi. Di sini Marco mengatakan kepada Bonucci jika Marco ingin meminjam perahu patroli untuk mengangkut barang haram milik gengnya. Bravo maresciallo, va. Ti devo chiedere un favore. Ti ricordi di me? Robert yang kebetulan ada di sana menatap tajam ke arah Marco hingga akhirnya Marco yang sadar menghampiri Robert dan bertanya mengapa Robert menatapnya seperti itu. Tapi Marco malah sok-sokan dengan mengatakan jika jangan macam-macam dengan dirinya jika Robert masih ingin hidup. Mendengar ancaman, bukannya takut, Robert malah menantang geng Camorra. Hingga saat Marco akan melawan, Robert dengan cepat menumbangkan Marco. Robert mengancam Marco untuk segera keluar dari restoran ini. Jika tidak, ia akan mematahkan tangannya. Sekaligus Robert meminta pistol yang dibawa oleh Marco. Setelah semua ancamannya dituruti, Marco pun dibiarkan keluar karena Robert sendiri sungkan dengan pengunjung yang lain. Setelah keluar, Marco merasa kesal karena Robert sudah mempermalukan dirinya hingga akhirnya Marco mengajak anak buahnya untuk menyerang Robert secara bersamaan. Namun saat akan berangkat, tiba-tiba Robert datang dan langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Singkat cerita, setelah Marco dimakamkan, terlihat Vincent si pemimpin geng Camorra sangat marah atas kematian adiknya. Tak lama datanglah seorang polisi korup untuk berbelasungkawa. Ketua polisi itu mengatakan jika CIA sudah mulai mengusut bisnis mereka. Tapi Vincent tak peduli karena ia sudah mengirim orang untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian Vincent meminta kepada ketua polisi itu untuk mencari orang yang sudah menghabisi adiknya. Akan tetapi ketua polisi itu beranggapan jika Marco dihabisi oleh anggota gangster lain. Dan itu adalah hal yang biasa di dunia gangster. Mendengar hal itu pastinya Vincent pun tersinggung dan langsung memotong satu tangan ketua polisi tersebut. Scene berganti ke para CIA termasuk Emma. Namun saat para CIA akan berangkat, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang langsung menewaskan semua CIA di sana. Tapi beruntung, Emma masih berhasil selamat meskipun mengalami luka yang cukup parah. Malamnya Vincent bersama anak buahnya datang ke rumah Bonucci untuk menyanderanya. Setelah itu Vincent berteriak memanggil semua warga untuk berkumpul. Di sini Vincent bertanya kepada semua warga siapa yang sudah menghabisi Marco adiknya. Jika tidak ada yang mau mengaku, ia akan menghabisi Bonucci. Mendengar hal itu semua orang hanya bisa diam dan tak bisa apa-apa. Roberto! Tak lama Robert pun akhirnya datang dan langsung mengaku jika ia sudah menghabisi Marco.
Robert bersedia untuk diapakan saja oleh Vincent asalkan Bonucci bisa dilepaskan. Tentu saja mendengar hal itu Vincent merasa sangat puas karena orang yang ia cari selama ini sudah ada di hadapannya. Tapi saat Vincent akan menghabisi Robert, semua warga langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam kejadian tersebut. You understand what happens now. Hurry up. Karena hal itu, akhirnya Vincent mengurungkan niatnya menghabisi Robert karena takut viral di TikTok dan diundang ke acara TV. Sesampainya di markas, Vincent berniat menghabisi Robert besok malam secara bersama-sama. Kemudian Vincent menyuruh anak buahnya untuk berjaga secara bergantian, sementara ia akan tidur. Di sisi lain ternyata Robert sudah bersiap-siap pergi ke markas Vincent untuk pinjam 100 sambil mempersiapkan perlengkapannya. Sesampainya di markas Vincent, Robert berhasil menghabisi para penjaga secara diam-diam. Namun Vincent akhirnya terbangun karena darah dari anak buahnya yang menetes dari atas plafon. Sadar akan hal itu, Vincent pun ketakutan, ditambah lagi anak buahnya yang tiba-tiba terjatuh dari atas plafon. Vincent berusaha untuk kabur, namun Robert berhasil menggagalkannya. Tak lama kemudian, Vincent pun terbangun dengan keadaan terikat beserta wajah yang sangat pucat. Ternyata Robert sudah memasukkan barang haram ke dalam mulut Vincent saat ia pingsan. Di sini Vincent memohon-mohon kepada Robert agar diampuni, namun Robert tak peduli sama sekali. Robert mengatakan jika Vincent sudah berbuat semena-mena kepada orang lain dan sekarang gantian Vincent yang akan diperlakukan semena-mena oleh Robert. Setelah itu Robert melepas ikatan Vincent dan menyuruhnya kabur sejauh mungkin. Dengan keadaan yang lemas, Vincent terus berlari sambil meminta tolong. Sementara Robert mengikutinya dari belakang dengan santai. Hingga akhirnya Vincent tiba-tiba tewas karena overdosis. Keesokan harinya terlihat Emma masih ada di rumah sakit dan melihat berita jika anggota Camorra yang masih tersisa tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Tentu mereka takut jika nasibnya akan sama seperti teman-temannya yang sudah dibantai oleh Robert. Tak lama kemudian Robert datang untuk menjenguknya sambil membawa uang jutaan dolar dari geng Camorra. Robert meminta Emma agar membagi semua uangnya kepada pedagang yang sering dipalak oleh geng Camorra. Singkat cerita, setelah sepenuhnya sembuh, Emma benar-benar membagi uangnya kepada semua orang yang sudah dipalak oleh geng Camorra sesuai permintaan dari Robert. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Equalizer 3 2023. Bagaimana? Seru bukan? Apakah ini perjalanan terakhir dari sepuh kita ataukah masih ada film selanjutnya? Entahlah, saya juga tidak tahu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa untuk memviralkan orang jahat, karena mafia pun akan ketar-ketir jika sudah viral di TikTok. Untuk kalian yang suka channel Alur Cerita Film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk teman-teman bisa tambahkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.